Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita cuma di rumah aja dan belajar daring, kalian harus tetap semangat ya. Dan ibu tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kalian dalam menjaga protokol kesehatan, memakai masker, dan jangan pernah lupa untuk mencuci tangan setiap kegiatan atau aktivitas kalian. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang tanggung jawab, hari ini kita belajar tentang nilai sederhana dalam anti korupsi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kesederhanaan adalah seseorang yang mempunyai harta, akan tetapi ia dapat membelanjakannya sekedar kebutuhannya. Hidup secara sederhana bukan berarti hidup dengan kekurangan dan serba tidak ada. Namun, tidak juga berarti memiliki banyak harta tetapi tidak menikmatinya sama sekali. Hidup sederhana adalah menjalani kehidupan dengan bersahaja, tidak berlebih-lebihan, yang didasari oleh suatu sikap mental yang rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Dengan kata lain, orang yang sederhana adalah orang yang sanggup membawa diri sesuai dengan keadaan dirinya, dengan kemampuannya, dan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Menerapkan pola hidup sederhana akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, jujur, disiplin, hemat, dan tidak bergaya dengan pola hidup mewah. Bagaimana sih agar kita bisa menerapkan pola sederhana dalam diri kita? Nah, berikut ini ada kontrol diri membangun pola hidup sederhana sebagai pelajar. Contoh meningkatkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Yang pertama, merayakan ulang tahun keluarga secara sederhana, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, ada yang membelanjakan uang untuk keperluan yang benar-benar untuk dibutuhkan. 3. Bersahaja dalam pakaian. 4. Menggunakan air, listrik, dan telepon sekedar keperluan. Lingkungan sekolah. Yang pertama, membawa kendaraan biasa atau naik angkutan umum. 2. Memakai pakaian seragam yang sesuai dengan peraturan. 3. Tidak memakai perhiasan berlebihan. 4. Memiliki tabungan. Dan yang terakhir nomor 5, membawa uang saku sekedarnya. Di lingkungan masyarakat, yang pertama, menghindarkan diri pamer kekayaan. Nomor 2, berpakaian yang dapat diterima kebanyakan orang. Ketiga, berpenampilan yang sewajarnya. Dan yang terakhir, menggunakan produk dalam negeri. Hidup di zaman modern sekarang bukan berarti hidup dengan serba kecukupan dan kemewahan. Orang modern tidak juga berarti memiliki segala macam alat teknologi dan elektronik. Orang yang modern itu adalah mereka yang dapat menghargai dan menyikapi teknologi dengan arif dan bijaksana, tidak larut dalam menjadi budak teknologi. Orang modern adalah orang yang cakap mengembangkan teknologi dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan harta untuk kebutuhan hidup. Dari penjelasan tadi, ada yang mau tanyain nggak? Kalian boleh ya komen di bawah bentuk pertanyaan apa yang pengen kalian tanyain. Nah, setelah penjelasan tadi, kira-kira ada manfaatnya nggak sih hidup secara sederhana? Ternyata anak-anak, banyak sekali manfaat apabila kita dapat hidup secara sederhana. Di antaranya nih, yang pertama, bagi diri kita sendiri. Kita dapat menyesuaikan pembelanjaan dengan kemampuan pribadi dan terhindar dari hidup boros dan bergaya hidup mewah. Yang kedua, bagi masyarakat, kita dapat menghilangkan kesenjangan sosial, yaitu adanya perbedaan yang mencolok, seperti adanya pemisah antara si miskin dan si kaya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat kekerasan dan tindakan kriminal. Lalu yang ketiga, bagi bangsa dan negara,
Dengan sikap sederhana, kelebihan materi dapat ditabung baik di bank pemerintah maupun bank swasta, sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Semoga penjelasan Ibu tadi tentang nilai sederhana bisa kita terapkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, berikut ada contoh cerita tentang nilai sederhana. Mari kita simak bersama-sama. Ada seorang penjual cendol baru di pasar. Penjual cendol ini masih sangat muda. Ia jajakan cendolnya di tepi jalan agar dapat terlihat oleh semua orang yang lewat. Hari pertama cendolnya hanya terjual sepertiga. Hari kedua terjual setengah, sisanya setengah. Pada hari ketika menjual habis seluruh cendolnya, penjual cendol ini kemudian berpikir, wah, dari hari ke hari daganganku semakin laris. Kalau begitu besok aku akan jual cendol 2 kali lipat, lebih banyak ya, agar saya cepat jadi orang kaya raya. Hore! Besoknya, di hari keempat, penjual cendol dengan semangat membara berangkat menuju pasar. Dengan penuh optimis dan mimpi-mimpi indah, setelah digelar cendolnya, sang penjual duduk di belakang mejanya. Sambil menunggu pembeli, sang penjual duduk dengan tersenyum bahagia. Mulailah dia menghayal, sebentar lagi aku akan kaya, aku akan beli ruko. Kemudian, jualan alat-alat elektronik. Dan aku tinggalkan cendol. Aku tak mau jadi tukang cendol lagi. Dan kalau nanti aku punya toko, aku tak perlu capek-capek lagi. Biar orang lain yang menjaga tokoku. Dan aku akan bisa main bola. Terus aku akan jago dalam menendang bola. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba bruk, bruk, piur, tumpah dan berantakanlah cendol yang ada. Kini pemuda penjual cendol itu menyesal. Saatnya berbagi. Menurut kalian, sifat apa sih yang dimiliki oleh penjual cendol tersebut? Apa yang akan kamu lakukan jika penjual cendol tersebut adalah kamu? Kalian bisa bahas ini bersama teman kalian ya. Kalian boleh diskusi bagaimana jika kalian menjadi tukang cendol tersebut. Nah, dari pembahasan tentang nilai sederhana dalam anti korupsi, ada yang bertanya nggak? Ada yang kurang jelas? Kalian bisa komen di bawah ya. Oke, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.